Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wajaba alaina al-hajja man istata'a ilaihi sabila wa qalu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut dengan hari raya Id karena memang dia adalah hari yang besar, hari yang dibesarkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Disebut hari ini dengan Id karena memang dia akan kembali datang setiap tahun. Tahun dulu dia datang, tahun ini pun dia datang. Insya Allah dia akan kembali di tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaannya masyarakat muslimin, apakah kita akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang? Maka bisa jadi salat Id tadi adalah salat Idul Adha kita yang terakhir. Bisa jadi mendengarkan khutbah adalah mendengarkan khutbah kita yang terakhir. Bisa jadi kurban kita di dunia pada tahun ini menjadi kurban kita yang terakhir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup, kesehatan. Banyak saudara-saudara kita sebenarnya mereka ingin hadir bersama kita untuk memuliakan hari yang mulia ini, hari yang besar ini. Tapi Allah mencabut nikmat kesehatan dari dirinya. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini ingin bersama kita hadir melaksanakan salat Idul Adha, tapi Allah cabut kesempatan dari dirinya.
Kita yang hadir ini, barangkali kita melihat di kanan kiri kita ada saudara-saudara kita yang tahun dulu kita melihat wajah mereka, kita melihat kehadiran mereka, tapi saat ini mereka tak lagi nampak bersama kita. Yang jauh kembali, yang di perantauan pulang untuk memuliakan, menjamu hari yang dimuliakan Allah. Ada orang yang hari ini tak lagi bersama kita, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. 10 bulan, 9 bulan, 10 hari kita menumpang di rahimnya. Dia selalu mencintai dan menyayangi kita. Namun saat ini wajah itu tak lagi nampak, canda tawanya tak lagi ada. Kenang-kenangan itu hanya tinggal di pelupuk mata. Ibunda yang tercinta, kalau dia hidup hari ini, kembali dari tempat ini, kita rangkul tubuhnya, kita cium tangannya, kita peluk dirinya. Oh ibunda, berikan aku anakmu ini doa yang makbul, karena doa itulah aku selamat dan bahagia di dunia. Tapi barangkali banyak di antara kita yang tak lagi berjumpa, bersua dengan orang yang sangat dicintainya. Apa sebab? Sebab dia telah pindah ke alam yang lain. Apa yang bisa kita ucapkan di hari yang mulia ini? Allahumma ufirlaha, ampuni dia ya Allah. Allahumma ufirlahu, ampuni dia ayahandaku ya Allah. Warhamhu, sayangi dia ya Allah. Warhamhum, sayangi mereka ya Allah. Itulah ucapan yang keluar di hari yang mulia ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih hebat kecuali Engkau ya Allah. Usir kesedihan, jauhkan kegelisahan itu dengan takbir dan tahmid di hari yang mulia ini. Masyarul muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita hadir melaksanakan salat Idul Adha. Namun banyak hikmah ibadah kurban yang mungkin barangkali belum mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban ini sudah ada semenjak di zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian lanjut kepada di zaman Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini. Namun kenapa ketika bercerita ibadah kurban yang tersebut selalu nama Nabi Ibrahim? Kenapa sejarah kurban ini tak dibesarkan ketika di zaman Nabi Adam? Kenapa ibadah kurban ini tak dibesarkan bagaimana kurban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun ibadah kurban yang menjadi tokoh, yang menjadi figur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah kurban menceritakan kepada kita bagaimana dulu ada seorang insan hamba Allah disebut dengan Ibrahim alaihissalam, digelar dengan Khalilullah. Wattakhazallahu khalilan, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan istilah, dengan julukan Khalil, Khalilullah, yang dicintai Allah, yang disayang Allah. Namun yang harus kita ingat, orang yang sangat dicintai Allah, bagaimana Nabi Ibrahim selalu diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah, semakin diuji, semakin dicintai Allah, semakin berat ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan orang tua bapaknya Azar, penyembah berhala. Nabi Ibrahim ajak orang tuanya untuk masuk ke dalam agama Islam,
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, "Kenapa bapak? Duhai bapak, kenapa engkau jadikan asnaman aliha, sembahan berhala yang kau buat ini sebagai Tuhan? Apa sebab?" Ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk tidak menyembah berhala, maka apa kata sang bapak? "La illam tantahi, jika engkau tidak berhenti menasihatiku, menceramaiku, memberikan, mengajak aku untuk menyembah Tuhanmu, maka apa kata sang bapak? Engkau akan kulempar, pergi kau dari sini sejauh-jauhnya, wahjurni malia, jangan sampai engkau kulihat lagi." Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim selamat akidahnya, diuji dengan sang bapak yang tak seakidah, selamat. Maka dia tak pernah durhaka kepada bapaknya. Selamat ujian bapak, dilanjutkan dengan ujian umatnya, masyarakatnya yang diajak untuk menyembah Allah. Justru mereka berbalik untuk membakar Nabi Ibrahim. Harikuhu, bakar Ibrahim. Hari itu juga mereka kumpulkan kayu bakar, Nabi Ibrahim pun dibakar. Kemudian Allah berkehendak, disitulah mukjizat datang. Api tak membakar Nabi Ibrahim. Walaupun umat masyarakat tak mau diajak untuk menyembah Allah, Nabi Ibrahim tetap sabar dan tabah. Lulus ujian keluarga, lulus ujian diuji dengan bapak, selamat ketika diuji dengan masyarakat, maka diuji dengan pernikahan. Lama menikah dengan Siti Sarah, kemudian lanjut menikah dengan Siti Hajar, tak dapat anak keturunan, sampai masanya keturunan itu baru ada di umur 86 tahun. Apa yang diinginkan oleh Allah? Allah berikan ujian dan cobaan. Bukan Allah tak ingin memberikan keinginan, bukan Allah tidak ingin menjawab doa-doa kita, tapi Allah memberikan ujian dan cobaan agar jiwa ini semakin kuat, agar jiwa ini menangis, merintih, sujud kepada Allah. Setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Semakin beriman, semakin kuat ujian cobaan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, "Amanna, kami beriman ya Allah," wa hum la yuftanun, padahal kita tidak diuji. Siap mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ujilah keimananku ya Allah, berilah hambamu ujian. Selagi ujian, selagi nyawa dikandung badan, ujian itu akan selalu datang. Lalu harus kenapa kita taat kepada Allah? Karena semakin taat, maka kekuatan itu semakin bertambah. Beban itu akan selalu datang. Namun kekuatan itulah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus ujian keluarga, lulus ujian masyarakat, selamat ujian pernikahan, disambut dengan ujian yang besar, maka nama dia itu disebut di dalam salat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekadar nama yang diucapkan oleh lidah, namun dia adalah tokoh, public figure, tipikal model yang wajib dicontoh oleh umat hari ini. Anak yang satu-satunya dicintai oleh Nabi Ibrahim, Allah minta untuk dikurbankan. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, sesungguhnya di dalam tidurku aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu wahai anakku. Fanzur madza tara, apa pendapatmu tentang hal itu?" Ayah yang saleh menanyakan kepada anak, dan anak yang saleh pun menjawab, "If'al ma tu'mar ya abati, wahai bapakku, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar, menjadi orang-orang yang sabar menerima ketentuan Allah." Lulus, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian besar. Makanya Nabi Ibrahim
adalah contoh yang harus dicontoh oleh umat hari ini. Sabar menghadapi ujian, di PHK, kemudian miskin, susah hidup, kesehatan yang hilang, penyakit yang tak sembuh-sembuh, fitnah, ujian, cobaan yang datang silih berganti. Semua itu akan membuat kita semakin kuat menghadapi ujian di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah kurban yang pertama memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus tegar, kokoh menghadapi ujian hidup seperti tegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya ibadah kurban adalah ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya Azar, maka apa yang terjadi? Sang bapak melempar Nabi Ibrahim, akan memukul, menghantam Nabi Ibrahim dan menyuruhnya pergi. Namun yang dibalas oleh Nabi Ibrahim adalah salamun alaika, keselamatan atas engkau duhai bapakku. Sa'astaghfiru, aku akan mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan. Yang terjadi luar biasa hadirin. Ternyata ibadah kurban memberikan pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan berbuat bakti kepada orang tua. Saat ini kita tak menghadapi masalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hidup dengan orang tua, ibu, bapak, seakidah, seiman, yang salat 5 waktu, bapak, ibu yang rajin ke masjid, yang membaca Al-Quran, agamanya Islam, keluarga kita Islam. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tak seakidah dengan orang tuanya. Dia tetap memperlakukan orang tuanya dengan lembut. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyah. Maka tak ada lagi perintah yang lebih hebat ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Tak ada sesembahan selain Allah. Ketika sesembahan itu tak ada selain Allah, maka perintah selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah kepada orang tua. Setelah Allah langsung orang tua, setelah ibadah kepada Allah langsung disambut dengan berbuat bakti kepada orang tua. Tak seakidah dengan beliau, dengan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim amat sangat memuliakan orang tuanya. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya, tak kenal lelah dan letih dia mencari biaya. Belum untuk kita lahir, sekolah, kuliah sampai menikah. Sebelum kita lahir pun orang tua, ayahanda, bapak kita sudah berjuang untuk menyambut kelahiran kita. Tak kenal lelah sampai dia berganti kulit memikirkan biaya untuk kita. Begitu orang tua kita. Namun apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sudahkah kita membalas jasa budi baik mereka? Mereka yang tak pernah hitung-hitungan, mereka yang tak pernah berfikir untuk menolong kita. Jangankan yang ada di sakunya, bahkan yang ada di dalam mulutnya dia berikan kepada kita anaknya. Jangankan yang ada di rekeningnya, bahkan tanah yang terbentang luas dia jual untuk kita anaknya agar sukses. Namun apa yang terjadi hari ini? Kita banyak hitung-hitungan memedulikan mereka. Kita banyak hitung-hitungan merawat mereka di hari tua. Kita banyak hitung-hitungan menjenguk mereka. Kita hitung-hitungan memberikan dia uang. Itulah fenomena hari ini yang terjadi. Betapa banyak anak mentelantarkan orang tuanya, diantarkan ke panti jompo. Patutlah hidup kita tidak berkah. Keberkahan itu bukan datang karena pangkat yang tinggi, jabatan yang dihormati, harta yang banyak. Banyak orang hari ini tak kenal dengan ibadah, tak pernah salat berjamaah, tak pernah baca Quran. Tapi Allah berikan keberkahan dalam hidup, kesuksesan dalam usaha. Apa sebab? Karena dia pandai memuliakan orang tuanya. Dan banyak orang hari ini sujud setiap hari, salat 5 waktu berjamaah tak tinggal.
1 juz satu hari Al-Quran dibaca, Senin Kamis tak tinggal, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa sebab? Sebab dia tak pandai memuliakan orang tuanya. Hidup ini, keberkahan ini akan datang bukan serta-merta karena ibadah, tapi karena bakti, perbuatan elok kita kepada mereka. Makanya di hari yang mulia ini, ingatlah mereka, kenanglah mereka. Barangkali dulu kita bersama mereka berhari raya, tapi saat ini kita tak lagi melihat, kita tak lagi nampak. Senyum itu sudah pergi, tapi senyum itu tinggal di pelupuk mata. Dia tak akan pernah kembali lagi ke dunia. Mungkin kita berjumpa dengan mereka nanti, mungkin juga kita tak dipertemukan oleh Allah. Maka berdoalah, doakan mereka. Orang yang di dalam kubur selalu menunggu kiriman doa orang yang hidup di dunia ini. Kisah kurban Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah dari kurban selanjutnya adalah puncak ketaatan, puncak cinta kepada Allah bukan salat, puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai, puncak cinta bukan banyak harta, tapi puncak cinta, puncak ketaatan itu adalah bisa berbagi dengan orang lain. Banyak orang hari ini mampu sujud di masjid, banyak orang hari ini mampu menahan lapar Senin Kamis 9 hari di bulan Zulhijjah, tapi ketika diminta dia berbagi, ketika dia diminta untuk berkurban, maka keluarlah sifat bakhilnya, keluarlah sifat tidak mau berbagi. Inilah bentuk hikmah ibadah kurban. Jangan bangga dengan ketaatan kalau kita belum mampu berbagi. Apa yang dicintai, itulah yang kita persembahkan hari ini kepada Allah. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita lihat kurban umat Islam hari ini, tak satu pun yang mampu berkurban seperti kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak satu pun yang mampu mengorbankan putranya yang tercinta. Kita hanya diminta oleh Allah mengorbankan ternak kita, sebagian yang kita cintai, sebagian harta kita. Maka jangan terlalu bangga, jangan terlalu pede, jangan merasa hebat ketika ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ibadah kita amat kerdil, amat kecil di hadapan Allah dibandingkan dengan ibadah Nabi Ibrahim yang mampu mengorbankan putra tercintanya Ismail alaihissalam. Makanya puncak cinta, wajar Nabi Ibrahim dipanggil kekasih yang dicintai Allah. Apa sebab? Karena dia mampu memberikan sesuatu yang amat sangat dia cintai. Kenapa Allah tidak minta ternak Ibrahim? Kenapa Allah tidak minta onta Ibrahim, kambing Ibrahim? Allah tahu Nabi Ibrahim tak mencintai kambingnya, Nabi Ibrahim tak mencintai hewan ternaknya, ontanya. Allah tahu yang dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah putranya. 86 tahun doa itu baru dikabulkan Allah. Rabbi habli minas salihin, berikan hamba anak yang saleh ya Allah. Ketika doa itu dikabulkan Allah, dan ujian yang lebih hebat pun datang. Kurbankan putramu wahai Ibrahim. Ujian itu pun sukses. Tak ada cerita nego Nabi Ibrahim dengan Allah. Disitulah hikmah terhebat. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, dicintai oleh Allah karena dia mampu memberikan sesuatu yang dicintainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kita mampu, maka puncak ketaatan jauh panggang dari api. Berkorbanlah, ikutlah, karena ini ibadah sekali dalam setahun. Man wajada sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudahi, kemudian dia tidak ikut berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan tempat ibadah salat kami, jangan dekati tempat salat kami. Apa maknanya? Nabi marah, Nabi SAW benci dengan umatnya yang sudah mampu untuk berkorban, sementara dia tidak ikut berkorban. Ma akala fa'afna,
jikalau harta yang kalian simpan itu kalian makan, maka yang kalian makan akan jadi kotoran. Wa ma labisa fa'aflah, jikalau harta itu kalian pakai, yang kalian pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqa faqada, yang akan kalian terima di akhirat, yang ditumpuk siang dan malam, pagi pulang sore, pergi sore pulang malam, pergi malam pulang pagi, ditumpuk disimpan. Ternyata yang akan diterima hanyalah yang kita berikan kepada fakir miskin, yang kita bangunkan kepada masjid, yang diberikan kepada musalla, yang kita kurbankan hari ini, yang diberikan di jalan Allah. Itulah yang akan diterima. Selebihnya tinggal, selebihnya akan diperebutkan oleh anak cucu ahli waris. Betapa banyak orang kaya hari ini, paling lama dia dipikirkan oleh ahli warisnya setahun. Setahun itu ahli warisnya akan bersedekah. Setahun itu ahli warisnya akan membaca Quran, mengundang orang untuk bersedekah makanan. Setahun itu ahli warisnya akan mengorbankan dia. Namun di tahun selanjutnya dia akan lupa dengan kita. Rumput pun tumbuh di kubur. Disitulah anak cucu, istri, suami tak lagi ingat di mana harta yang kita cari, di mana harta yang kita simpan. Maka bersedekahlah, berbagilah, berkurbanlah, karena puncak ketaatan itu mampu memberikan yang kita cintai untuk kita bagi dengan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah terakhir ibadah kurban tahun ini 1443 Hijriah, Ibrahim diuji oleh Allah. Ibrahim melakukan perbuatan yang amat sangat baik, ma'ruf kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim pun mampu memberikan yang dicintainya kepada Allah. Yang terakhir, kurban akan memberikan pelajaran kepada kita. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim sukses mendidik anaknya, bahkan kesuksesan, kesolehan Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada tingkat irasional. Kalau anak-anak kita hari ini patuh, ketika disuruh dia belajar, dia mau. Ketika dia disuruh untuk pergi ke warung, dia pergi. Ketika dia disuruh untuk tidur, dia pun tidur. Itu biasa. Tapi ketaatan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabi Ibrahim mampu mendidik anaknya sampai kepada tingkat irasional. Ketaatan, kesolehan, kepatuhan yang tidak masuk akal. Anak kita hari ini mampu mengerjakan sesuatu yang baik, tapi ketika Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, jawaban Nabi Ismail, satajiduni insyaallah, aku akan menjadi orang yang sabar insyaallah. Apa maknanya? Nabi Ismail patuh pada tingkat yang tidak masuk akal. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, inilah fenomena hidup hari ini. Banyak kita yang tak lulus ketika kita mendidik anak-anak kita. Makanya kalau ingin hikmah kurban ini kita aplikasikan dalam kehidupan, didiklah anak kita seperti Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Berikan makanan terbaik, sekolahkan dia ke sekolah terbaik, antarkan dia kepada majlis membaca Al-Quran, antarkan dia ke tempat mengaji. InsyaAllah kita doakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan anak-anak kita InsyaAllah menjadi anak-anak yang saleh. Sebab hari ini anak-anak kita tak akan dihantam dengan meriam, tak akan dihantam dengan pedang. Ujian berat hari ini, anak-anak kita akan dihantam oleh game online. Mereka dihantam dengan gadget. Mereka dihancurkan dengan internet, dengan PlayStation. Game tiap hari, sehari semalam main HP. Inilah musuh besar. Inilah virus hebat kita. Mendidik anak-anak kita hari ini tak semudah mendidik anak-anak dahulu. Hari ini luar biasa. Mereka sekolah, mereka lebih pintar dari kita. Banyak anak-anak yang tak mampu dididik oleh orang tuanya kerana mereka sudah terpengaruh, terkontaminasi fun, permainan,
flying permainan, ban hiburan, semua itu akan menghancurkan anak-anak kita. Permainan, pakaian, hiburan, itulah yang harus kita bentengi dari diri mereka. Takutlah kita kepada Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku zurriyatan di'afa. Ketika anak-anak kita tinggal, ketika mereka hidup kita meninggal, mereka hidup dalam keadaan lemah, mereka hidup dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Khafu alaihim, takutlah kepada Allah. Anak itu adalah fitnah, anak itu adalah ujian, anak itu adalah musuh, anak itu adalah perhiasan. Pilihlah oleh kita, apakah mereka akan kita jadikan perhiasan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan dia penyejuk hati kami ya Allah. Apakah anak itu akan menjadi perhiasan, penyejuk hati, zinatul haya, ataukah anak kita akan menjadi aduan, musuh, atau fitnah, akan menjadi cobaan hebat pada diri kita. Makanya ibadah kurban pelajarannya adalah didiklah anak-anak kita, pikirkan mereka selangkah kaki masuk ke dalam surga. Tapi karena anak-anak kita biarkan tidak salat, kita biarkan mereka tidak berjilbab, kita biarkan mereka minum khamar, kita biarkan mereka berjudi, berzina, maka selangkah kaki kita akan masuk ke dalam neraka. Salah satu penghalang orang tua masuk ke dalam surga adalah karena anak-anaknya. Takutlah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah. Ketika anak-anak kita tak mampu kita didik, kita ciptakan mereka menjadi anak-anak yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada akhirnya mari kita berfikir, tidakkah kita ingin wukuf di padang Arafah seperti saudara-saudara kita hari ini? Tidakkah kita ingin sa'i? Tidakkah kita ingin melontar jumrah? Mereka yang hari ini mengeluarkan jutaan, puluhan jutaan hanya ingin mengejar kedudukan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu, tak ada balasannya kecuali jannah, surga. Tak terbayang oleh mereka, mereka akan mati di tengah-tengah lautan manusia. Tak terpikir oleh mereka, mereka akan kesulitan ketika berjuang di tengah-tengah lautan manusia. Yang terbayang oleh mereka adalah surganya Allah, ridhonya Allah. Maka tanamkan niat dengan sesungguhnya. Kita doakan saudara-saudara kita, semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita yang tinggal hari ini, berkurbanlah, ikutlah kita ibadah kurban. Harta yang banyak, rumah yang besar saat ini takkan mampu kita bawa ke alam kubur. AC yang dingin hari ini takkan mampu mendinginkan hangatnya alam kubur. Materi pangkat jabatan kita tak mampu melapangkan sempitnya kubur. Ingat, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, di hadapan kita sudah ada sebuah lubang yang gelap, yang sempit, yang akan menunggu kita. Akhirat itu, liang lahat itu ada di depan mata, dunia itu ada di belakang. Jangan terlalu kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Yang akan kita tinggalkan adalah dunia. Pikirkan akhirat. Mari kita tingkatkan amal saleh kita kepada Allah. Sebab kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia ini. Beramallah, rajinlah salat berjamaah, datanglah wirid pengajian, ikutlah ibadah kurban, bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan sisa-sisa hidup kita bisa kita perbanyak amal saleh. Jika meninggal setelah hari raya ini, mudah-mudahan meninggal kita membatasi kita untuk melakukan dosa kepada Allah. Orang beriman tak pernah gentar, orang beriman selalu optimis. Hiduplah, beramallah, karena nyawa itu pasti akan berpisah dari jasad kita. Hari ini kain putih itu berbelok-belok, kain itu pasti sampai ke rumah kita. Tunggulah, kapan itu Pak Khatib? Pasti ada masanya. Kematian itu pasti tiba. Hari ini sehat, hari ini sakit, hari ini walafiat. Namun ada saatnya badan itu akan terbujur kaku. Jangankan untuk berdiri, menggerakkan kelopak mata pun kita tak sanggup.
Tak ada gunanya menangis hari itu. Tak ada gunanya bersedih. Karena akhirat itu sudah nampak. Surga neraka itu sudah jelas. Tak ada pilihan yang lain. Kalau tidak kita masuk surga, kita pasti masuk neraka. Mudah-mudahan ibadah kurban salat Idul Adha tahun 1443 Hijriah tahun ini memberikan pelajaran, motivasi, kekuatan iman seperti teguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, cinta kepada orang tua, seperti cinta baiknya sikap Nabi Ibrahim yang tidak seakidah dengan orang tuanya. Bagaimana kita bisa berbagi seperti layaknya Nabi Ibrahim mampu mengorbankan yang paling dia cintai, dan juga yang terakhir semangat mendidik anak-anak kita seperti suksesnya Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan hari yang mulia ini menjadi berkah, bermanfaat. Kita sambut hari ini dengan luar biasa bertakbir, dan insya Allah ibadah kurban kita laksanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan semua itu memberikan limpahan pahala kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun, kami mohon ya Allah, kami angkat kedua tangan kami yang penuh bergelumang dengan dosa. Kami angkat kedua tangan kami sebagai hamba yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Sebenarnya kami malu kehadiran-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang naim. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang zalim ya Allah. Dosa yang terlalu banyak kami lakukan. Kami belum mampu menjadi laki-laki yang taat, yang rajin beribadah salat berjamaah. Kami belum mampu menjadi perempuan yang salehah, menutup aurat, menjadi contoh bagi anak-anak kami. Kami belum bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami.
Kami mohon ya Allah, di hari yang mulia ini kami basahi lidah kami untuk mengucapkan Allahumma ufir lana, ampunilah kami ya Allah, ampunilah salah silap kami ya Allah. Kami yang pernah dulu melakukan perbuatan judi, kami yang pernah di masa lalu dulu minum khamar ya Allah, kami yang pernah melakukan perbuatan zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami takut membawa dosa-dosa itu mati menghadap-Mu ya Allah. Terlalu banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami yakin ya Allah rahmat-Mu jauh lebih banyak. Terlalu besar mungkin dosa yang pernah kami perbuat, tapi kami sangat yakin ampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah. La yaghfirud dzunuba illa Anta. Tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Tak ada yang bisa menghilangkan keluh kesah kami kecuali Engkau duhai Rabb. Ampunlah kami ya Allah di hari yang mulia ini. Sekiranya kami meninggal setelah lebaran ini, kami mohon ya Allah, kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni juga ya Allah, pada saat yang berhikmah ini kami teringat dengan sosok orang yang sangat kami cintai ya Allah. Sosok manusia yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah. Manusia yang rela kami tumpangi rahimnya ya Rabb. Manusia yang rela tidak tidur demi menidurkan kami. Manusia yang rela kelaparan demi memberi kami makan ya Allah. Manusia yang rela berjualan, manusia yang rela menghabiskan harta tenaga untuk kami anaknya ya Allah. Itulah ibunda kami ya Rabb. Itulah ibunda kami. Seorang laki-laki yang berjuang demi kami ya Allah. Seorang laki-laki yang tak kenal lelah. Seorang laki-laki yang tak kenal dengan susah ya Allah. Dia pergi siang malam bukan untuk kebutuhannya. Dia pergi meninggalkan anak istrinya demi kehidupan yang layak untuk kami. Dia pergi mencari nafkah untuk kami ya Allah. Dia pergi mencari sesuap nasi untuk kami anaknya ya Allah. Dialah ayahanda kami. Dialah bapa kami yang tercinta ya Allah. Sekiranya mereka masih hidup saat ini, berikanlah kami kesempatan membahagiakan mereka ya Rabb. Sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka di hari tuanya ya Rabb. Kuatkan mereka beramal saleh ya Allah. Sekiranya mereka telah meninggal dunia ya Rabb, mereka telah Engkau panggil ke haribaan-Mu ya Rabb. Kami hanya bisa mengucapkan Allahumma ufirlah, Allahumma ufirlahu. Ampunilah dia ya Allah. Ampunilah ibunda kami ya Rabb. Ampunilah ayahanda kami ya Allah. Warhamhum, sayangi mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka salah satu dari taman syurga-Mu ya Rabb. Ringankan hati kami untuk selalu mengenang mereka ya Allah. Tak mampu rasanya membalas budi baik mereka. Seandainya dunia ini kami persembahkan untuk mereka, niscaya itu belum ada apa-apanya dengan buat perbuatan baik mereka ya Rabb. Mereka hari ini tak lagi nampak. Mereka hari ini tak lagi bersama kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan mereka nanti. Jumpakan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Rabb. Pertemukan kami dengan orang yang kami cintai nanti ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Rabb. Kami rindu dengan orang tua kami. Hari ini kami bisa membalas budi baik mereka, tapi mereka tak lagi nampak ya Allah. Seandainya ada korban yang kami peruntukkan untuk mereka, sampaikan ya Allah. Jadikan korban itu penyejuk kuburnya ya Allah.
Jadikan kubur, jadikan kurban yang kami kirimkan sebagai bentuk menolong amal salehnya ya Allah. Membahagiakan mereka ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, seandainya kami hidup di tahun yang akan datang, berikan kami rezeki untuk dapat selalu menolong mereka ya Allah, bersedekah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nafa'na al-ghala wal bala wal waba wal bawa wal riba wal zina wal khamar wal maisir wal fahsya wal munkar. Mudah-mudahan ibadah kurban ini menjadi ibadah kami yang luar biasa ya Allah. Tanamkan hikmah kurban ini di dalam hati kami ya Allah. Kami ingin tegar seperti tegarnya Nabi Ibrahim menghadapi ujian dan cobaan. Kami ingin berbuat baik kepada orang tua kami seperti Nabi Ibrahim berbuat baik kepada bapaknya. Kami ingin berbagi ya Allah. Kami ingin mengorbankan apa yang kami cintai, seperti kekuatan Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang sangat dia cintai. Kami ingin mendidik anak-anak kami seperti Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya ya Allah, mendidik anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari sombong, hasad, takabur, salah niat, fitnah, ghibah. Mudah-mudahan ibadah kurban ini mempersatukan kami ya Allah. Terimalah ibadah kurban kami ya Allah. Jangan sampai pahala kurban kami hilang melayang karena mulut kami ya Rabb. Jangan sampai ibadah kurban kami hilang karena fitnah yang kami lontarkan. Karena kami yang salah niat, karena kami yang selalu tamak dengan pembagian daging kurban ya Allah. Kami mohon selamatkan kami dengan ibadah ini. Jangan sampai kami memakan hak saudara-saudara kami ya Rabb. Jangan sampai kami menzalimi saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan kebangkitan persatuan kami dan kesatuan kami meningkat karena ibadah kurban ini dah ibadah bersama ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkanlah hidup kami di dunia ini ya Allah. Selamatkan jiwa hidup kami di akhirat. Jauhkan kami dari neraka sejauh-jauhnya ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.